Selamat siang, izin Bu, izin rekan-rekan sekalian. Sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya sekalian. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi hasil diskusi tadi. Pengertian teknik diskusi. Teknik diskusi adalah suatu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat. Terjadi tukar-menukar pengalaman, informasi, menyelesaikan masalah, dapat juga terjadi semua aktif. Tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Suryo Broto tahun 1996 mengatakan bahwa diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang bergabung dalam suatu kelompok untuk menukar pendapat tentang masalah atau bersama-sama mencari penyelesaian untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atau suatu masalah. Teknik diskusi merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan cara guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun sebagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan teknik diskusi, yaitu ada 4. Yang pertama, ada anggota kelompok yang akan terlibat dalam diskusi. Yang kedua, ada topik yang hendak dibicarakan berlangsung dalam interaksi tatap muka. Yang ketiga, ada tujuan bersama yang hendak dicapai secara bersama-sama melalui suatu pertukaran pikiran. Dan yang terakhir, berlangsung dalam suatu proses yang sistematis, mulai dari pembukaan atau pendahuluan pembahasan atau pertukaran pikiran dan kesimpulan hasil diskusi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk teknik diskusi. Yang pertama, wall group merupakan satu kelompok diskusi yang berjumlah anggota tidak lebih dari 15 orang. Yang kedua, bus group, satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 4-5 orang. Diskusi diadakan di tengah atau di akhir pelajaran dengan maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, memperjelas bahan pelajaran, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, panel. Suatu kelompok kecil, biasanya terdiri atas 3-6 orang, mendiskusikan satu subjek tertentu, duduk dalam satu susunan, semi melingkar dipimpin oleh seorang moderator. Yang keempat, syndicate group. Suatu kelompok atau kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. Yang kelima, simposium. Beberapa orang membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu dan membacakannya di muka simposium secara singkat 5-20 menit. Kemudian diikuti dengan sanggahan atau pertanyaan dari para penyanggah dan juga dari pendengar. Yang keenam, kolokium. Seseorang atau beberapa orang manusia sumber menjawab pertanyaan dari audiens. Yang ketujuh, fishbowl. Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedelapan, informal debat. Kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak sama besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal. Yang terakhir, 9, brainstorming group. Kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya. Sekian dari saya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai langkah-langkah penggunaan teknik diskusi. Nah, di sini ada 2 langkah, yaitu yang pertama ada guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan pengarahan seperlunya dengan mengenai cara-cara pemecahannya, dan dapat pula pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama oleh guru dan siswanya. Nah, dan yang kedua ini ada guru memimpin siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pemimpin diskusi, contohnya seperti ketua, sekretaris atau pencatat, pelapor, dan mengatur tempat duduk, ruangan, sasaran, dan sebagainya. Nah, pemimpin diskusi yang dipilih sebaiknya siswa yang lebih memahami atau menguasai masalah yang akan didiskusikan, berwibawa dan disenangi oleh teman-temannya, lancar dalam berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar, dan dapat bertindak tegas, adil, dan kreatif. Nah, unsur-unsur dalam pelaksanaan diskusi ada 4, yaitu yang pertama ada moderator atau pemandu diskusi atau pemimpin
jalannya diskusi. Yang kedua ada notulis atau sekretaris yang tugasnya membuat notulen. Yang ketiga ada penyaji atau pemakalah atau pemasaran. Dan yang keempat ada peserta diskusi. Sekian, untuk materi selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya yang bernama Fadilah Primakanda. Saya Fadilah Primakanda akan menyampaikan materi mengenai kelebihan teknik diskusi. Adapun kelebihan dari teknik diskusi merupakan yang pertama, teknik diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Yang kedua, setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Yang ketiga, teknik diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Yang keempat, dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi, diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan terhadap diri sendiri. Yang kelima, meningkatkan kualitas moral seperti mempererat persahabatan, tenggang rasa, mampu menahan emosi, dan terbinanya sikap saling memberi manfaat dan menerima. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menggunakan bahasa. Demikian penyampaian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, teman saya yang bernama Sania Sikanebaho. Keterbatasan teknik diskusi. Suatu diskusi tidak dapat diramalkan sebelumnya mengenai hasilnya, sebab tergantung kepada kepemimpinan siswa dan partisipasi anggota-anggotanya. Suatu diskusi memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang belum dipelajari sebelumnya. Jalannya diskusi dapat dikuasai, didominasi oleh beberapa siswa yang aktif dan berpikir kritis. Tidak semua topik dapat dijadikan pokok diskusi, tetapi hanya hal-hal yang problematis saja yang dapat didiskusikan. Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Siswa tidak boleh dikejar-kejar waktu. Perasaan dibatasi waktu menimbulkan kedangkalan dalam diskusi sehingga hasilnya tidak bermanfaat. Apabila suasana diskusi hangat dan siswa sudah berani mengemukakan pikiran, maka biasanya sulit untuk membatasi pokok masalahnya. Sering terjadi dalam diskusi siswa kurang berani mengemukakan pendapatnya. Jumlah siswa di dalam kelas yang terlalu besar akan mempengaruhi kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Cara mengatasi keterbatasan teknik diskusi. Murid-murid dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Misalnya 5 orang murid setiap kelompok. Kelompok kecil ini harus terdiri dari murid-murid yang pandai bicara dan kurang pandai bicara. Murid laki-laki dan murid perempuan. Hal ini harus diatur benar-benar oleh guru. Di samping itu, harus pula diperhatikan agar murid-murid yang sekelompok itu benar-benar dapat bekerja sama. Dalam setiap kelompok ditetapkan ketuanya. Diskusi yang dilaksanakan agar tidak menimbulkan rasa bosan dalam kelompok, ada baiknya bila untuk setiap diskusi dengan topik atau masalah baru selalu dibentuk lagi kelompok-kelompok yang baru. Hal ini melakukan pertukaran anggota-anggota kelompok. Dengan demikian, setiap murid akan pernah mengalami suasana bekerja bersama-sama dan kelompok dan juga pernah mengalami bekerja sama dengan semua teman sekelasnya. Topik-topik atau problem yang akan dijadikan pokok-pokok diskusi dapat diambil dari buku-buku pelajaran murid, dari surat-surat kabar dan kejadian sehari-hari di sekitar sekolah dan kegiatan di masyarakat yang sedang menjadi pusat perhatian penduduk setempat. Mengusahakan penyesuaian waktu dengan berat topik ini yang dijadikan pokok diskusi, menyiapkan dan melengkapi semua sumber data yang diperlukan, baik yang tersedia di sekolah maupun yang terdapat di luar sekolah. Selanjutnya, contoh-contoh diskusi dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu diskusi kelompok, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, kongres, dan konferensi. Demikian hasil dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah persentase dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.